Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang tak ternilai harganya. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar surat Ad-Duha dan hadis tentang memberi. Sebelum dimulai, setidaknya ada 5 tujuan pembelajaran dalam bab ini. Yang pertama adalah membaca, menulis, dan menghafal surat Ad-Duha dengan tajwid. Yang kedua adalah menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Ad-Duha dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan hukum bacaan tafkhim dan tarkik dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sikap solidaritas dan saling membantu. Dan yang terakhir atau nomor 5 adalah menunjukkan sikap terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang pertama, mari kita mulai dengan mengenal surat Ad-Duha. Ad-Duha sendiri mempunyai arti waktu pagi. Dan surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93 di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Kenapa digolongkan ke dalam surat Makkiyah? Karena surat ini turun di kota Makkah. Dan kenapa surat Ad-Duha ini turun? Yaitu sebagai jawaban atas hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Mari membaca surat Ad-Duha. Bisa diikuti dengan pelan dan taktil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallam fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bisa dibaca berulang-ulang dengan tartil. Yang selanjutnya, anak-anak, di dalam surat Ad-Duha ini kita juga akan belajar menerapkan hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Kita mulai dari tafkhim yang artinya adalah menebalkan, yaitu huruf-huruf yang harus dibaca tebal atau terdengar bunyi hurufnya. Adapun huruf tafkhim ini ada kha, ada shad, ada dhad, ada ghain, ada ta, qaf, dan dha. Ini di sini juga ditampilkan contoh di dalam kalimatnya. Udkhuluha dan seterusnya. Selanjutnya, tarkik artinya menipiskan, yaitu huruf-huruf yang harus dibaca tipis. Penjelasan selanjutnya nanti kita sambung di dalam penjelasan rinci selanjutnya. Yuk bersama kita mengartikan surat Ad-Duha mulai dari ayat pertama. Demi waktu duha,
ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi ini adalah arti atau terjemah dari surat Ad-Duha. Yang selanjutnya, pesan pokok surat Ad-Duha. Setidaknya ini ada 6 pesan pokok dari surat Ad-Duha. Yang pertama adalah penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bantahan Allah SWT atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah berjanji akan melepaskan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan kebahagiaan. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang, larangan menghardik orang yang meminta-minta, dan yang terakhir adalah perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, hadis memberi. Hadis artinya adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. An Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla yasailatu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah memberi, dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Hadis muttafaqun alaih. Jenis-jenis memberi. Nah, setidaknya ada 4 yang digolongkan ke dalam pemberian. Yang pertama adalah jariyah, yaitu yang diberikan untuk kepentingan umum. Selanjutnya ada hadiah, diberikan karena penghormatan atau kasih sayang. Yang ketiga ada hibah, pemberian baik berupa benda maupun uang. Dan yang terakhir adalah sedekah, diberikan kepada 8 golongan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Mungkin video ini nanti bisa diulang-ulang agar penjelasannya bisa ditangkap dengan baik, dan apabila masih ada pertanyaan selanjutnya nanti bisa kita diskusikan di ruang kelas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.